Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Afwan, lisanana agak berat, minum obat. Pada kesempatan malam ini, hari Kamis malam Jumat 10 Juni 2021 bertepatan dengan berapa sekarang? 1 apa belum? 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Syawal. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan sekalian menjawab dari soal jawab. Maka kita langsung masuk kepada syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin tidak usah tasmi' dulu. Masih di hadis yang keempat dari hadis Abdullah bin Mas'ud, yang mana alhamdulillah telah kita bahas hadis-hadisnya kecuali beberapa lafaz yang lafaz ini sebelum akhir, di mana Nabi bersabda, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitabu fayamal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka inilah perkara yang paling banyak ditakuti oleh salafuna as-saleh dan bahkan Nabi kita Muhammad, dan apalagi kita yang setiap hari mendulang dosa. Disebutkan di dalam alinea ini, barang siapa yang memang ditulis di Lauh Mahfuz bahwa dia itu akan menjadi penduduk api neraka, maka zahirnya di kalangan manusia dia ma'ruf, melaksanakan amal-amal yang soleh, mempunyai amalan yang soleh secara zahir, sehingga manusia mengklaim bahwa antara dia dengan surga hanya satu depak saja, saking dekatnya dengan surga karena amal-amalnya yang soleh. Namun jika Allah menginginkan dia menjadi penduduk api neraka, maka Allah akan menjadikannya dia sebagai penghuni api neraka. Maka di alinea yang kami sebutkan ini banyak contoh di dalam Al-Adillah, dan contoh yang paling besar permasalahan kehidupan iblis bersama Bani Adam. Maka telah terdapat qadiyah yang sangat besar yang Allah jadikan cerminan bagi kita di kehidupan iblis bersama Bani Adam dan para malaikat. Di saat Allah Jalla wa'ala memerintahkan ataupun hendak menjadikan bumi ini dihuni oleh manusia, maka disebutkan di tarikh seperti Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, bahwa bumi ini dihuni oleh kelompok jin. Dan di bumi ini terjadi pertempuran yang dahsyat. Sesama mereka saling membunuh. Maka kemudian Allah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka aku akan membuat di muka bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kenapa wahai Allah engkau melaksanakan yang demikian? Cukuplah kami para malaikat yang akan bertasbih kepadamu dan memujimu. Tidak usah engkau ciptakan makhluk-makhluk lagi di muka bumi, yang mana mereka itu makhluk-makhluk yang saling membinasakan di antara mereka dan sebagainya. Maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui perkara-perkara yang kalian tidak mengetahui hikmah
penciptaan manusia tersebut. Di sini telah ditafsirkan oleh para ulama seperti datang dari Ibnu Abbas dengan sanad yang banyak bahwa makna ini a'lamu ma la ta'lamun, dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini qad ittala'tu min qalbi iblis ala malam yatla'u alaihi min kibrihi wa ibtirarihi. Dan telah datang juga dari Mujahid dengan sanad yang sahih seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, sanad-sanadnya yang tidak usah kita bahas di sini, yang jelas sahih. Begitupun berkata Imam Mujahid, ini a'lamu ma la ta'lamun, maknanya Allah mengetahui apa di isi hati iblis, yang mana iblis pada saat itu dia menjadi pahlawan dari bangsa jin. Di saat menghancurkan bangsa-bangsanya untuk tasfiyah, untuk pembersihan bumi dari mereka, maka dihancurkan jin-jin oleh iblis. Maka iblis adalah jin yang paling kuat dan didekatkan kepada Allah Jalla wa'ala sehingga dia tidak duduk di bumi yang saling berbunuhan. Maka di saat dihancurkan jin, maka disebutkan oleh para ulama ahli tarikh, tidak semua jin meninggal, sehingga sampai sekarang masih ada al-jin. Dan Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tetap jin ada, namun tempat-tempat mereka bukan seperti di zaman dahulu, di tempat yang menjadi kekuasaan bumi, tetapi mereka di hutan-hutan, di samudra-samudra yang luas yang tidak dijamah oleh khalifah yang baru, yakni manusia. Maka kata Mujahid, Allah mengetahui ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa aku mengetahui apa yang ada di hati iblis dari bangsa jin yang mulai pada saat itu naik daun, yang mana dia akan tertipu atas dirinya sendiri karena Allah mengangkatnya, dan juga bahkan akan menjadi sombong. Inilah hakikah dari Allah menciptakan manusia. Maka kemudian diciptakanlah Adam alaihi salam. Maka Allah berfirman, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dan di saat Allah meniupkan ruh pada Adam, faqa'u lahu sajidin. Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk, baik jin dan manusia, maknanya jin yakni iblis dan jin dan malaikah, maka malaikah dan iblis semuanya diperintah untuk sujud. Dan disebutkan di surat Al-Baqarah keutamaan kenapa diperintah untuk sujud, karena ilmu, di mana Adam mengetahui dari ilmu-ilmu yang Allah berikan tentang nama-nama dari haula. Ini hanya sekedar tambahan di surat Al-Baqarah, bagaimana sujudnya para malaikat kepada Adam ihtiraman, selain mengikuti perintah Allah juga ihtiraman kepada ilmu yang Allah berikan. Adapun di ayat-ayat yang lain kebanyakan tidak disebutkan sebabnya ini, maka di saat Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh padanya, maka diperintahkan faqa'u lahu sajidin, diperintahkan seluruhnya untuk bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Faidah lugawiyah indak ya Hudzaifah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Apa i'rab kulluhum ajma'un? Qad madha ma'na. Apa i'rabnya kulluhum ajma'un? Indak ya Abdullah. Kulluhum ajma'un. Indak ya Aba Qatadah. Badalah. Setelah mencari di Google. Badal apa? Badal kulluhum ajma'un. Badal apa namanya? Lafdi atau maknawi? Taib. Di sini taukid al-maknawi. Yang maknanya dia taukid yang bukan diambil dari lafaz, seperti ja'a Muhammadun Muhammadun. Ini baru dinamakan taukid lafdi. Telah datang Muhammad, Muhammad itu.
Namun di sini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maknanya taukid maknawi, yang mana di sini menggunakan kalimat kullu dan ajma'u. Maka bersujudlah malaikat seluruhnya dan semuanya. Faidahnya di sini mentaukidkan tidak ada yang absen satupun dari semua makhluk untuk bersujud kepada Adam. Faidahnya di sini dari segi lughah, dia itu mentaukidkan maknanya tidak ada yang absen. Kecuali siapa yang absen ya Aiman? Iblis. Maka disebutkan illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Maka nanti akan kita pelajari dari mansubat adalah istitsna illa iblisa. Kenapa tidak iblisu atau iblisi? Karena dia mustatsna, yang dikecualikan. Illa iblisa istakbara. Maka disebutkan ilahnya kecuali iblis, dia kibir. Maka dia dari orang-orang termasuk yang kafir. Kemudian di dalam ayat ini dibongkar, qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka Allah itu mempunyai sifat kedua tangan. Tidak boleh kita menafikan seperti kelompok Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, dan Al-Asy'ariyah yang menetapkan dan menafikan sebagian. Maka kita menetapkan apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Allah mengatakan di Al-Quran, lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadayya, kepada Adam yang aku ciptakan dari kedua tanganku. Maka kita menetapkan kedua tangan untuk Allah. Dan disebutkan di ayat, istakbarta amkunta minal alin. Apakah kamu melaksanakan kesombongan dan kamu merasa makhluk yang lebih tinggi daripada Adam? Jawabnya, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka aku lebih baik daripada Adam. Di sini dia penyakit dari iblis, dia sombong. Tidak mau taat kepada Allah untuk bersujud. Kemudian penyakit dari iblis seperti kelompok ahlul bidah dan orang-orang kufar, di saat mereka menafikan kebenaran, maka akan membuat subuhat. Mana subuhatnya? Ini. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini subuhat dari iblis, yang mana dia intinya sombong. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah, sujudlah kepada Adam, tidak mau. Dan semuanya kulluhum ajma'un sujud. Tidak ada yang absen kecuali iblis. Maka karena itulah iblis di sini telah masuk kepada kufur dari tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Keluar dari keislaman. Lalu kebiasaan dari orang-orang kufar dan mubtadi'ah di saat mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dan begitupun kelompok al-mubtadi'ah keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka di saat ditanya, mana dalil kalian atas kesesatan kalian? Mereka akan mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran, tetapi pembenaran. Dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka plesetkan untuk membela kebid'ahan mereka. Itu adalah penyakit yang ditebarkan iblis kepada kelompok ahlul bid'ah, seperti dia dulu waktu diusir oleh Allah dan dilaknat. Maka dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sekarang apakah iblis pernah melaksanakan research, pernah melaksanakan di laboratoriumnya dari rumus-rumus kimiawi bahwa tanah itu lebih buruk daripada api? Karena api itu sifatnya begini dan begitu, adapun tanah sifatnya begini dan begini. Apakah iblis pernah memeriksa atau iblis mempunyai penemuan-penemuan yang dia temukan bahwa api itu lebih kuat daripada tanah? Tidak ada. Lalu dari mana iblis mengatakan demikian? Dari isapan jempolnya mencari pembenaran. Dan itulah penyakit ini disebarkan oleh iblis kepada kelompok ahlul bid'ah. Di mana Allah? Kata ahlus sunnah, Allah di atas langit. Lalu kalian ahlul bid'ah, Allah di mana-mana. Allah tidak menempati ruang. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Bingung mereka.
Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran? Mereka nafikan. Lalu bagaimana dengan dalil kalian? Mereka mencari dalil-dalil dari yang bukan dalil untuk mencari pembenaran. Maka ini penyakit kelompok ahlul bid'ah dan penyakit kelompok orang-orang kafir musyrik. Mereka akan mencari-cari dalil yang bukan dalil. Begitupun di sini. Maka setelah itu mulailah Allah marah kepada iblis dan dikatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surga wahai iblis fa innaka rajim. Maka kamu itu dilaknat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Maka laknatmu sampai kepada hari kiamat kelak. Apa iblis di sini? Bukannya bertobat seperti Adam di saat diusir oleh Allah dari surga. Maka dia menyebutkan kalimat-kalimat. Apa kalimat-kalimat itu? Rabbana ighfir lana. Di dalam surat Al-A'raf apa? Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada di dalam Al-Qur'an. Adapun iblis di saat Allah usir bukannya berkata ya Rabb Allahumma gfirni, tidak. Bukannya mengakui kesalahan hasil reservasi dia bahwa tanah itu lebih buruk daripada api, itu ditolak oleh Allah dan dia meminta maaf, tidak. Tapi dia mengatakan malah qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Maka wahai Allah, berikanlah aku waktu panjang sampai kepada hari kebangkitan. Terus dia hidup. Maka dikatakan qala fa innaka minal mungdharin ila yaumil waqtil ma'lum. Maka kamu diberikan waktu sehingga iblis tidak mati dan terus menerus hidup ila yaumil waqti al ma'lum, sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka dia berkata fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa iblis pasti akan menjatuhkan dan menyesatkan seluruh manusia. La ughwiyannahum ajma'in, tidak ada pengecualian kecuali ila ibadaka minhum al-mukhlasin. Maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikuti agama Islam sesuai dengan ajaran yang hak dan benar, maka dia itu diberikan pengecualian oleh Allah, tidak masuk kepada ayat la ughwiyannahum ajma'in. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita, iblis yang sekarang laknatullah dulu adalah dari jin yang didekatkan kepada Allah. Maka di sini di saat Allah menciptakan Adam, mulailah keluar kecemburuannya. Kemudian di saat Adam yang merupakan junior dan iblis merupakan senior, maka senior dilangkahi oleh junior, apalagi disuruh sujud. Di mana iblis tidak berpikir hikmah. Pertama, ini perintah dari Rabbnya. Kedua, di sana ada sebab apa? Ilmu yang menyebabkan Adam dimuliakan. Iblis tidak tahu ilmu itu. Harusnya dia berkaca. Namun dia malah mempunyai penelitian yang penelitiannya tidak pernah dilakukan di laboratoriumnya, bahwa aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Maka inilah subuhat iblis yang tidak terpakai, dan ini masuk kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Bisa jadi seseorang hamba yang mana antara dia dengan surga itu sangat dekat, maka iblis sangat dekat sekali pada saat itu dengan Allah, didekatkan. Namun lihat sekarang bagaimana nasibnya, menjadi gembong pemimpin di api neraka, mengajak manusia kepada api neraka. Dan api neraka akan dipenuhi oleh iblis. La amla'ana jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Maka api neraka itu akan dipenuhi olehmu wahai iblis dan pengikut-pengikutmu semuanya dari jin dan manusia. Ini contoh iblis laknatullah. Boleh apa tidak kita melaknat makhluk yang masih hidup? Iblis kan masih hidup. Boleh kita melaknat Benyamin Netanyahu? Boleh apa tidak?
Boleh. Waduh, jadi orang Khawarij nanti. Tidak boleh kita melaknat orang-orang kafir yang masih hidup. Karena Allah berfirman, wa matadri nafsum madza taksibu gada wa matadri nafsum bi ay ardin tamut. Karena kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan hadis ini yang menjadi poin pendalilannya. Bisa jadi seorang kamu lihat Benyamin Netanyahu yang menghancurkan orang-orang Filistin di Gaza. Walau alam kita tidak mengetahui apakah dia beberapa hari lagi taubat. Apalagi sekarang sedang didemo dan gonjang-ganjing di Zionis Israel sana, di negara mereka. Alhasil, tidak boleh kita melaknat orang yang masih hidup. Pertanyaannya, lalu iblis boleh apa tidak dilaknat? Kan masih hidup. Hah? Jawabnya boleh apa tidak? Kenapa boleh? Karena dia memang pertama dilaknat oleh Allah, fa innaka rajim. Kedua, dia sudah memang diberikan nasib akhirnya bermuara di api neraka sudah jelas. La amla ana jahannama minka. Neraka itu pasti akan penuh olehmu, full house, dan oleh pengikutmu. Jadi boleh di sini jika kepada iblis. Namun kepada manusia kafir tidak boleh. Maka di hadis yang lain, kalau tadi iblis laknatullah, di sana juga ada kisah yang lain. Kisah bahkan dari sahabat. Yang mana dia melaksanakan kebaikan. Namun ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad. Disebutkan oleh Sahal ibnu Sa'ad, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, di saat kami dalam pertempuran bersama Nabi, nadara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuqatilul musyrikin wa kana min a'dhamil muslimin. Disebutkan bahwa Nabi melihat kepada seorang muslim. Dan disebutkan min a'dhamil muslimin, apa maknanya? Dia adalah dari muslimin yang agung, yang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka di perang jihad, Nabi mengatakan, man ahabba an yangzura ila rajulin min ahlin nar, falyangzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok manusia yang masih hidup, dia ditakdirkan oleh Allah masuk kepada api neraka, maka falyangzur ila hadza. Lisan saya berat minum obat. Maaf, agak celat. Bibir tebal. Maka di sini, agar melihat orang ini, maka semua sahabat terdiam. Dan semuanya dalam keadaan kaget. Fataba'ahu rajul, falam yazal ala dzalika hatta juriha. Fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka diikuti oleh para sahabat, yadak ba'id yadak. Maka didapati oleh para sahabat, dia itu diintai, dijadikan spy, terus menerus orang ini di medan perang dalam keadaan kebaikan. Di siang hari dia meradang, menerjang bagaikan singa-singa padang pasir, dengan pedangnya menebas leher-leher kaum musyrikin, dan di malam hari dia menangis terseduh-seduh, takut kepada Allah. Namun menjadi penghuni api neraka. Ini sudah ketentuan Allah. Dan dikabarkan oleh Nabi, tujuannya agar dijadikan ibrah, hikmah, diambil hikmah padanya. Maka kemudian disebutkan orang ini terus menerus dalam keadaan kebaikan, kecuali terjadi pertempuran yang besar dan dia terluka parah. Tidak bisa kembali kepada base camp Nabi, maka fasta jalal maut, makna istijalal maut, bunuh diri ataupun suicidal, dengan mengacungkan pedangnya ke arah langit. Kemudian dia loncat pas di atas dadanya, tembuslah pedang itu dari dada kiri sampai kepada jantung, robek, dan ke tulang belikatnya, menembus. Maka orang ini lompat di atas pedangnya, sehingga dia menusuk dirinya sendiri. Maka disampaikan kepada Nabi apa yang terjadi. Maka dikatakan, sadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Di beberapa riwayat, di saat diceritakan keadaan orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal yang menjadi
penyebab muaraknya di neraka ataupun di surga amal yang paling akhir. Maka dia di akhirnya melaksanakan dosa besar, bunuh diri, maka dia menjadi penghuni api neraka. Maka inilah dari penjabaran hadis Abdullah bin Mas'ud. Sudah jam berapa? Masih ada soal jawab? Dan kita tutup saja. Untuk contoh yang alinea setelahnya, bisa jadi seseorang yang mengamalkan keburukan seakan-akan antara dia dengan neraka itu hanya satu depak saja, namun dia sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebagai penghuni surga, maka dia akan mati dalam keadaan orang-orang yang mengamalkan ahli surga. Ta'alhuna. Hatal asoyana. Jelisuna. Alasan yadak ida ta'kul alatul aso. Ta'al qarib. Ini di pelajaran tukang makan tangan. Maka di dalam alinea yang terakhir ini telah datang juga hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang masyhur, dinukilkan juga oleh Imam An-Nawawi di kitab At-Taubah, di Riyadhus Shalihin di kitab Taubah. Tentang apa? Kisah seseorang dari Bani Israel yang mana dia itu pembegal, yang mana dia telah membunuh 9 dan 9, maknanya 99 manusia. Kemudian dia menanyakan kepada orang-orang, di mana tunjukkan kepadaku dari orang-orang yang mengetahui tentang agama. Kemudian fadulla ala rahib, ditunjuki kepada rahib. Rahib bukan alim, rahib ahlul ibadah. Maka di saat ditunjuki kepada rahib, datanglah dia. Karena memang hatinya bergejolak, ingin bertaubat. Dikatakan kepada rahib, ini qataltu tis'a wa tis'in nafsan, aku telah membunuh 99 jiwa. Fahalana min taubah, apakah ada bagi kami taubat? Maka rahib yang hanya sekedar ahlul ibadah dan bukan alim ulama mengatakan, la, tidak, enak aja. Membunuh 99 manusia terus pengen taubat. Ya sudah, karena berbicara tanpa ilmu, si pembegal ini pun ya sudah, kalau aku tidak diterima taubatnya membunuh 99, ya udah genaplah 100 dengan lehermu. Tak, 100 karena tidak diampuni dosanya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, jaza al-mufti yatakalam bidun ilm. Balasan bagi seorang pemberi fatwa berbicara tanpa ilmu, dipotong lehernya. Ini balasannya. Maka akhirnya dia masyhur, pembunuh 100 orang. Kalau tadi kan 99 tidak ada tobat, sekarang mending 100 orang, lebih sangar lagi. Karena sudah tidak ada tobat. Akhirnya terus menggejolak hatinya. Akhirnya dia mengatakan kepada manusia, wahai manusia, apakah di antara kalian ada ahlul ilm? Tunjuki aku kepada an-a'lam ahlil ard, manusia yang paling berilmu di muka bumi ini. Ditunjuki, maka dia datang kepada seorang yang alim, bukan rahib. Maka dikatakan, aku sekarang telah membunuh 100 jiwa. Maka fahal alayya min taubah. Orang alim ini berbicara dengan ilmu, tidak serampangan seperti tadi, tidak, enak saja. Maka dia katakan, na'am, wa man yahulu bainahu wa bainallah at-taubah. Maka siapa yang menghalangi dan menghijami kamu dari rahmat taubah dari Allah? Siapa? Allah yang menciptakan kamu, kamu berdosa kepadanya, bertobat kepadanya, jelas diterima. Siapa yang menghalangi? Namun di sini intalik ilal ard kada wa kada. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budullah ma'ahum wala tarji ila ardik fa innaha ardusu fa innaha ardusu. Namun syaratnya, dan ini syarat dari hijrah agar, dan syarat dari taubah agar berhijrah menjauhi orang-orang yang buruk, maka pergilah ke suatu negeri yang dimana di sana orang-orang menyembah Allah, beribadahlah kamu dengan mereka. Kamu akan bertaubat dan meninggalkan pembegalan, perampokan, pembunuhan tersebut. Dan tinggalkan negeri kamu yang buruk. Jangan kamu sekarang
Bertobat kemudian tetap duduk dengan the old friend, teman-teman dekat kamu yang buruk. Besoknya akan 101, 102 pembunuhannya bertambah. Maka akhirnya orang ini mendengar dan bertaubat kepada Allah. Di saat berjalan menuju Ardul Khair, maka Allah mencabut nyawanya. Akhirnya datanglah malaikat yang akan membawanya dengan ke arah keburukan, maknanya malaikat yang akan nanti dia adalah orang yang mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah, dan datang malaikat yang akan mengukur bahwa dia adalah orang yang baik, husnul khatimah. Maka akhirnya diukur mana jarak yang lebih dekat, sama. Namun dadanya di saat tersungkur mengarah kepada arah tempat orang-orang yang baik. Maka di sini akhirnya dibawa oleh malaikat al-khair, dan di sini innamal a'malu bikhawatimiha, innamal a'malu bikhawatimiha. Bahwa sungguhnya amal itu di akhirnya. Maka mungkin dengan ini kita cukupkan pelajaran kita Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka masih ada soal jawab, silahkan bagi orang yang akan membacakan soal. Silahkan. Ini ditempel aja.